kesibukan yang luar biasa. Baunya Mekah Madinah, Mekah Madinah, Mekah Madinah melulu ya. Kalau kita lihat yang belum berkawan di Facebook ya, nah, silakan dibuka Julian Purnama. Saya berikan waktu. Nanti mendapatkan informasi-informasi. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa umroh haji bersama Ustadz Julian Purnama. Kul amin ibu-ibu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah ijabahi kita di majelis ilmu. Kemudian saya sedikit memperkenalkan sebelum kita live, Ustadz. Ustadz Julian Purnama ini yang membuat salah satu yang membuat Muslim or Aid, ya. Dengar sudah pernah buka nggak Muslim or Aid? Muslim or Aid ini situs web yang terbanyak ya dilihat, mungkin di urutan keempat dulu ya, nggak tahu sekarang. Dulu di bawah Republika, saya lihat, masya Allah, di bawah Republika, di bawah tangan Ustadz Julian Purnama dan juga teman-teman yang lain seperti Ustadz Amrullah Kadita ya, ikut berperan juga di dalam Muslim or Aid. Mudah-mudahan ini merupakan amal jariah bagi mereka semua. Wah, bayangkan aja satu hari bisa ratusan ribu yang membaca dan melihat ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini merupakan amal jariah. Bahkan bukan hanya orang awam, ya, bukan hanya orang awam yang mau mencari artikel atau ilmu. Ada yang dia ingin carikan. Saya tanpa menyebutkan nama. Ada seorang doktor dari Madinah baru pulang. Dia katanya kepengen mau ketemu sama Ustadz Julian Purnama. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa Ustadz? Katanya, saya sering membaca di Muslim or Aid tulisan Ustadz Julian Purnama dan saya chatting-chattingan tapi belum pernah ketemu. Alhamdulillah kita sudah ketemu sekarang di sini. Seorang dokter dari Madinah ya. Jadi bukan hanya orang awam aja yang buka Muslim or Aid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang besar bagi teman-teman yang sudah membuat Muslim or Aid. Kita bisa mulai ya pada kesempatan kali ini tentang apa tadi, foto yang diperbolehkan dan foto yang terlarang ya. Nanti seperti apa nanti kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Julian Purnama. Bisa kita mulai Mas Ustadz, bisa kita mulai ya. Saya baca dulu deh, nanti takut keliru lagi tulisannya. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan boleh dicatat ya, mulai dari sekarang. Boleh bertanya apa aja. Nah, ini sumber ilmunya ada di sini ya. Kemudian bisa dilayangkan di 08156 877 677. Foto yang diperbolehkan dengan foto yang terlarang. Ya, Mas Bikan, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam pada diri kita, nikmat sehat dan waktu luang, dan senang bahagia sekali rasanya kita dapat kembali dalam majelis ilmu di pengajian Muslimah Jogja. Ibu-ibu dan remaja putri sekalian, pada kesempatan kali ini kita edisi spesial, kita kehadiran Ustadz yang tidak jauh dari kita, Ustadz di Jogja juga, Ustadz Julian Purnama,
Eskom ya, Sarjana Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak jazakallahu khair Ustaz Julian Purnama sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustaz Julian Purnama ini kalau mau dicari silahkan cari di Muslim Oraib. Ini salah satu orang yang membuat Muslim Oraib. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan pahala jariahnya di pembuatan situs di Muslim Oraib. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan tentang foto wanita yang diperbolehkan dengan foto yang terlarang. Seperti apa kita dengarkan bersama-sama, dan nanti kalau ada pertanyaan silakan dilayangkan di 0815687767 atau ditulis yang berada di Masjid Punggung Galangan. Silakan menulis, boleh lebih dari satu dan tidak perlu dituliskan namanya. Kepada Ustadz Julian Purnama kami persilakan tafadhol maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Kita dimudahkan langkah kaki kita untuk mau datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim, yang mana mau untuk menuntut ilmu, mau terus untuk belajar. Ini adalah nikmat yang paling nikmat di dunia ini. Nikmat yang paling nikmat bukan uang, bukan harta benda, bukan mobil, bukan rumah, bukan makanan enak, bukan. Nikmat yang paling nikmat adalah ketika Allah berikan kita hidayah, taufik untuk mau terus menuntut ilmu syar'i. Yang mana nikmat ini tidak Allah berikan kepada banyak orang. Kalau uang, mobil, rumah, makanan enak banyak, yang punya banyak, biasa saja. Tapi orang yang mau datang ke majelis taklim sangat sedikit sekali. Orang yang mau serius belajar sangat sedikit sekali, sangat langka. Makanya perlu dilestarikan saking langkanya ya. Nah, makanya siapa yang menyadari ini, maka dia akan menyadari bahwasanya dia mendapatkan nikmat yang sangat istimewa, nikmat yang sangat besar, yang paling nikmat. Oleh karena itu banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak kita memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau. Demikian juga kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan beliau sampai yaumul qiyamah kelak, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena ini adalah pengajian Muslimah Jogja, PMJ, maka akan kita sampaikan materi atau nasihat yang spesial untuk para muslimah, untuk para wanita. Itu terkait dengan hal yang sekarang sudah jadi hal biasa di zaman ini, di zaman digital, di zaman media sosial, yaitu foto. Ya, mungkin di zaman Pak Rajendra masih muda gitu ya. Sekarang juga masih muda ya. Mungkin dulu foto tidak tersebar, foto tidak terlalu heboh, ya, jarang orang terlihat fotonya, ya. Tapi di zaman sekarang Allah musta'an, foto sudah menjadi hal biasa, tersebar di mana-mana. Sangat mudah sekali untuk menyebar foto, melihat foto di internet, di media sosial dan seterusnya. Dan foto ini imbasnya sangat luar biasa dan sangat banyak, memberikan pengaruh yang luar biasa dan banyak dalam banyak aspek kehidupan.
Nah, maka akan kita bahas di sini tentang masalah foto, yaitu foto wanita, foto muslimah yang diupload ke internet, gitu ya, yang diupload ke internet, ke media sosial dan semisalnya, yang boleh dan tidak boleh. Karena di antara ciri khas akidah Ahlussunnah adalah Ahlussunnah itu wasatiyah. Ahlussunnah itu pertengahan. Ahlussunnah itu selalu tafsil, selalu merinci. Berbeda dengan sekte-sekte yang menyimpang, yang sebagian mereka tidak mau merinci, sehingga mengeneralisir. Ahlussunnah sifatnya suka merinci, sehingga kita katakan masalah foto ini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, sebelum kita jelaskan masalah ini, perlu diketahui wahai para muslimah, wahai para ummahat, wahai para akhwat, bahwasanya Anda sekalian adalah fitnah terbesar bagi para laki-laki. Anda sekalian adalah godaan. Fitnah di sini artinya godaan, ya. Ujian, cobaan terbesar bagi para laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada syahwat. Minan nisa, yang pertama Allah sebutkan berupa kecintaan kepada wanita. Wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Demikian juga kepada anak-anak, kepada harta benda dari emas dan perak, dan seterusnya. Surat Ali Imran ayat 14. Yang pertama Allah sebutkan adalah an-nisa, wanita. Dijadikan indah, artinya dijadikan akan selalu menarik bagi manusia, bagi laki-laki, kecintaan kepada wanita. Ini menunjukkan bahwasanya wanita adalah godaan bagi laki-laki. Dan wanita itu tidak ada yang jelek. Wanita itu nggak ada yang buruk. Karena kata Allah, zuyyina linnas, dihiasi bagi manusia. Bagaimanapun wajahnya, penampilan seorang wanita akan selalu nampak indah bagi laki-laki. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'atu idza kharajat, al-mar'atu idza kharajat, wanita ketika keluar maka tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Dari depan itu tampak dalam bentuk setan, dari belakang tampak dalam bentuk setan. Apa maksudnya? Maksudnya wanita ketika keluar maka dari sisi manapun akan nampak indah karena dihiasi oleh setan. Akan apa? Cantik. Makanya Bu, Mbak, ya, nggak ada wanita yang jelek. Di mata laki-laki maksudnya, ya. Kalau di mata sesama wanita mungkin ada. Tapi di mata laki-laki nggak ada wanita yang jelek. Semua wanita akan nampak indah. Andaikan ada wanita yang kurang cantik gitu ya, kemudian dilihat sama laki-laki, dilihat 1 menit masih kurang cantik, dilihat 5 menit, kayaknya agak beda nih, dilihat 10 menit, ternyata lucu juga, dilihat setengah jam, menarik juga. Akan nampak cantik, ujung-ujungnya akan tertarik juga. Karena Nabi yang mengatakan, Allah dan Rasulnya mengatakan, zuyyina linnas, akan dihiasi. Dan setan akan terus menghiasi wanita dalam pandangan laki-laki. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada laki-laki beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga farji mereka.
Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasna'un. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Surat An-Nur ayat 30. Laki-laki, demikian juga wanita, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Karena semua akan berawal dari pandangan. Ya, kata orang zaman dahulu, dimulai dari mata, turun ke hati. Ya. Saking besarnya fitnah atau godaan atau cobaan wanita, maka Allah perintahkan laki-laki untuk menjaga pandangan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan ujian, cobaan yang paling besar untuk laki-laki melainkan ujian wanita. Hadis sahih Bukhari Muslim. Maka wanita adalah ujian terbesar laki-laki. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin." Tidak pernah aku melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Adhaba lillubir rajulil hazimi min ihdakunna. Namun dia bisa meluluh lantakkan akal seorang laki-laki yang tangguh, yang kokoh, yang teguh. Tidak ada makhluk yang bisa seperti itu melainkan kalian, wahai wanita. Hadis Bukhari Muslim. Jadi kata Nabi, ada makhluk yang sebetulnya kurang akal, kurang agama, tapi bisa meluluh lantakkan akal seorang laki-laki yang kokoh. Seorang laki-laki yang kuat ototnya itu kelepek kalau sudah di hadapan wanita. Tunduk dia di hadapan wanita. Seorang laki-laki yang kuat agamanya, berilmu, ustaz gitu ya, ulama, bisa hancur gara-gara wanita. Hanya wanita yang bisa demikian, kata Nabi. Luar biasa. Betapa dahsyatnya fitnah wanita, cobaan wanita untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Kata para ulama, kalau seorang laki-laki dia memperistri semua wanita di dunia, semua wanita dunia milik dia, jadi istri dia, andai nggak boleh gitu ya, kan nggak boleh sebetulnya ya, maksimal 4. Tapi andaikan seorang laki-laki boleh nikah dengan semua wanita di dunia ini, kecuali satu wanita, hanya satu wanita saja yang tidak jadi istri dia, maka si laki-laki ini pasti kepengen sama yang satu itu. Dia pengen semua jadi milik dia. Saking besarnya fitnah wanita. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, lebih bagus saya jalan di belakang singa daripada saya jalan di belakang wanita. Saking takutnya terhadap fitnah wanita. Padahal kalau jalan di belakang singa nengok, yang terjadi apa? Diterkam, mati ya. Tapi kalau jalan di belakang ahwatnya nengok, yang terjadi apa? Kesangsem. Yang terjadi adalah jatuh cinta dan lain-lain. Lebih bahaya. Jadi kata Umar, mending saya jalan di belakang singa daripada saya jalan di belakang wanita. Saking besarnya fitnah wanita bagi seorang laki-laki. Dan hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna dunya hulwatun hadirah." Dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah telah mempercayakan dunia itu kepada kalian untuk mengurusinya. Fayanzuru kaifa ta'malun, sehingga Allah akan melihat bagaimana kalian beramal terhadap dunia. Kemudian kata Allah, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati sama dunia, hati-hati sama wanita. Kata Nabi, fattaqud dunya, hati-hati sama dunia, waspada sama dunia, wattaqun nisa, hati-hati sama wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa.
Karena cobaan yang paling pertama menimpa Bani Israel itu cobaan wanita. Yang menghancurkan Bani Israel adalah gara-gara wanita. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan betapa besarnya cobaan wanita untuk laki-laki. Makanya jangan lagi ada yang mengatakan, Ustaz, masalah foto wanita aja dibahas-bahas. Emang kenapa sih, Ustaz? Kan biasa aja. Biasa aja kata jenengan, Bu. Bagi kami laki-laki nggak biasa itu. Itu luar biasa. Ini fitnah terbesar, godaan terbesar. Makanya perlu kita bahas masalah ini. Ya, masalah foto wanita. Ustaz, kalau godaan terbesar untuk laki-laki kan kami, Ustaz, wanita. Kalau godaan terbesar untuk wanita apa, Ustaz? Nah, ini pertanyaan juga. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, Inna likulli ummatin fitnatun, Inna likulli ummatin fitnatan, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat punya cobaan, punya fitnah. Dan fitnah atau cobaan terbesar bagi umatku adalah harta, cobaan harta. Maka secara umum cobaan terbesar untuk umat Rasulullah SAW adalah cobaan harta, kecuali laki-laki. Laki-laki cobaan terbesarnya apa? Jenengan, ya, wanita. Ya. Nah, jadi cobaan untuk wanita apa yang paling besar? Ya, berarti kembali kepada hukum asalnya, yaitu cobaan harta. Ya. Cobaan harta. Makanya katanya di sebagian majelis taklim, ibu-ibu, ummahat, akhwat itu kalau ngaji malah lomba bagus-bagusan outfit. Nah, ada yang outfitnya si Sesa, ada yang outfitnya Sharkia. Wah, saing-saingan outfit. Ada yang pakai gelang kanan kiri, ada yang pakai cincin 5 jari. Ada nggak, Bu? Situ, Bu. Katanya begitu. Kata memang itu godaan wanita. Godaan terbesar bagi wanita adalah apa? Harta. Tapi godaan terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Maka jenengan para akhwat, para umat perlu sadari bahwasanya jenengan sekalian adalah godaan terbesar. Maka usahakanlah, berusaha sebisa mungkin untuk tidak menjadi godaan. Berusaha sebisa mungkin untuk tidak menjadi godaan. Karena ketika jenengan menjadi godaan, menjadi fitnah, menjadi cobaan bagi laki-laki, dan kemudian ada laki-laki yang tergoda, menjadi rusak gara-gara jenengan, maka jenengan mendapatkan dosanya. Ingat ya, kata Bang Napi, atau Bang Napi, kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Maka berlaku dua arah. Laki-lakinya yang tergoda ya salah, tapi akhwatnya yang dia menjadi godaan, menjadi fitnah, menjadi sebab laki-lakinya tergoda, dia pun salah. Jenengan yang menjadi fitnah, menjadi sebab laki-laki tergoda, menjadi sebab laki-laki rusak, jenengan juga salah, berdosa. Maka jangan katakan, Ustaz, kalau ada laki-laki tergoda ya salah dia, saya gak ada niatan kok untuk menggoda. Iya, jenengan mungkin gak niat, tapi tanpa jenengan sadari, jenengan sudah menjadi godaan. Karena memang sudah Allah dan Rasulnya kabarkan jenengan adalah cobaan terbesar bagi laki-laki. Maka sekali lagi, berusaha untuk tidak menjadi godaan. Makanya ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, perhatikan ya, Rasulullah tanya kepada Ali bin Abi Thalib, ayyu syai'in khairun lin nisa? Apa yang paling bagus untuk wanita? Maka Ali menjawab, ya Rasulullah, saya nggak tahu.
saya nggak bisa jawab. Memang orang kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam, saya nggak bisa jawab, nggak tahu. Jangan jawab asal-asalan. Kalau gitu wahai Ali, kamu tanya sama Fatimah. Kamu tanya Fatimah, mungkin dia tahu jawabannya. Maka Ali tanya sama Fatimah, istrinya. Wahai Fatimah, kata Rasulullah, ayyu syai'in khairun lin nisa. Apa yang paling bagus untuk wanita? Maka Fatimah radhiyallahu taala anha menjawab, khairun lin nisa alla yarayna rijal alla yarayna rijal wala yarawnahunna alla yarayna rijal. Yang paling bagus bagi wanita adalah mereka tidak lihat-lihat laki-laki, tidak jelalatan lihat laki-laki. Maka wanita juga menundukkan pandangan. Jangan suka lihat artis-artis yang ganteng-ganteng. Ya, ada siapa? Ada Jungkook, ada Jongkok, ada artis Korea gitu ya. Ada siapa lagi? Ya, ada Aliando, ada Leonardo DiCaprio. Jangan ya. Apalagi nanti dibanding-bandingkan sama suaminya, mas tuh Aliando ganteng mas, glowing. Jangan kok nggak glowing. Wanita juga tundukkan pandangan, jangan suka jelalatan lihat laki-laki. Jangan sukanya ngaji sama ustadz yang ganteng-ganteng saja. Kenapa kok ngaji sama ustadz itu? Soalnya ganteng ya? Jangan. Ya. Ngaji itu yang lihat ilmunya, bukan gantengnya. Ustadz bukan